Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Azhari dengan NIM O1A1200040 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester biokimia saya. Nomor 1, jelaskan istilah berikut. Pertama, glikolisis adalah tahapan katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Kedua, glikogenolisis merupakan reaksi hidrolisis glikogen menjadi glukosa. Perubahan glikogen menjadi sumber energi merupakan proses katabolisme cadangan sumber energi. Ketiga, glikogenesis. Proses biosintesis glikogen dari glukosa, perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Keempat, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Kelima, katabolisme. Penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, karbohidrat, lipid, protein berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Keenam, anabolisme. Proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks, karbohidrat, lipid, protein. Proses ini memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, dan energi kimia. Nomor 2, bukti bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Saat mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, maka molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Tahapan respirasi aerob ada 4, yaitu glikolisis menghasilkan 2 ATP, digunakan untuk transport aktif, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, transport elektron menghasilkan 34 ATP. Jadi total ATP keseluruhan hasil respirasi aerob adalah 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, biasanya hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara hanya pada fase tertentu saja. Energi yang dihasilkan kecil, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan, tidak memerlukan oksigen. Hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Respirasi ini hanya menghasilkan 2 ATP saja. Hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, yaitu gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, 2 C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih ada atau masih cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Nomor 4, energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih besar dibandingkan metabolisme karbohidrat. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak butuh lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi.
Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi semakin banyak pula energi dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Nomor 5, penyakit terkait metabolisme karbohidrat. Penyakitnya yaitu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu, sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, atau sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Pencegahan diabetes. Pada diabetes tipe 1 antara lain, menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1. Kedua, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2 antara lain, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi. Keenam, menghindari atau berhenti merokok. Pengobatan diabetes tipe 1. Pertama, hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan. Kedua, pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis dianjurkan dokter. Ketiga, pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Keempat, merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pengobatan diabetes tipe 2 meliputi 1. Mengonsumsi obat metformin untuk mengurangi produksi gula pada hati. Kedua, yaitu mengonsumsi obat melintinide dan sulfonylurea untuk merangsang kerja pankreas agar memproduksi insulin lebih banyak. Ketiga, yaitu DPP-4 untuk meningkatkan produksi insulin dan mengurangi produksi gula oleh hati. Itulah hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.